Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari ini yaitu mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bisa dilihat anak-anak ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada pembelajaran daring hari ini. Nah, intinya diharapkan pada mata pelajaran PPKN kalian dapat memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi pada hari ini. Tetap semangat ya. Oke, lanjut. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, anak-anak, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita pada saat itu. Lanjut. Nah, anak-anak, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda itu melakukan serangan balasan satu persatu dari yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945 ini, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbai Tosakai atau BPUPKI. Jadi ini adalah janji kemerdekaan dari Jepang, anak-anak, kepada Indonesia. Lanjut. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Nah, BPUPKI ini anak-anak mengadakan 2 kali sidang. Nah, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang ini membahas tentang dasar negara. Selanjutnya, nah, foto siapa ini? Ya, tepat sekali anak-anak. Ini adalah foto Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara.
Nah, untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, ini anak-anakku, ada yang sudah kenal belum? Ya, tepat sekali. Pasti ada yang sudah kenal kan? Ini adalah salah satu tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan negara. Merumuskan dasar negara. Ini yang pertama adalah usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI tepat pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan. Anak-anakku, ini yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada secara lisan. Namun berbeda konsep saat disampaikan Muhammad Yamin secara tertulis. Nah, secara tertulis berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ini ya, yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat keadilan rakyat, kelima musyawarah. Lanjut. Oke, ini yang tokoh ketiga, yaitu menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Kemudian 4. Kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tepat pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Nah, anak-anakku tahu tidak? Pada tanggal 1 Juni inilah diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Lanjut. Nah, pada sidang BPUPKI pertama ini dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Nah, anak-anakku, Piagam Jakarta ini sama dengan halnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau menurut Insinyur Soekarno, ini rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah. Tapi oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Nah, isinya adalah terdapat di Undang-Undang Dasar Negara, ya anak-anak. Poin pentingnya di sini
Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu mengalami perubahan. Nah, rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama. Masih ingat kan? Ya, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa yang melatar belakangi ini? Ini adalah menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaikun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang melatar belakangi sehingga itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Nah, di sini pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junpei Inkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom, yaitu kota mana anak-anak? Nah, tepat sekali. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Jadi, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, nah kesempatan tersebut digunakan sebaiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didamping oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Lanjut, setelah memproklamasikan, besoknya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari Bu Suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.